Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Puspitasari, NIM 2110201083, Lokal 1C Pendidikan Agama Islam, Dosen Pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi modern, masalah lingkungan hidup, dan upaya mengatasinya. Teknologi modern. Pada tahap awal, semua kegiatan ilmu pengetahuan alam masih terbatas pada pengamatan dan pencatatan gejala-gejala alam. Selanjutnya, kegiatan itu berusaha untuk memberikan dan menjelaskan cara berlangsungnya gejala-gejala alam tersebut, tetapi masih bersifat kualitatif. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan alam masih bersifat diskriminatif dan kuantitatif. Pernyataan secara kuantitatif ini pada awalnya cukup memadai, tetapi karena kurangnya cermat dan eksak, pernyataan ini sering menyesatkan. Pada tahap berikutnya, sejalan dengan perkembangan matematika, kegiatan ilmu pengetahuan alam lebih bersifat simulatif dan kuantitatif. Dengan demikian, pernyataan-pernyataan menjadi lebih seksama dan lebih eksak sehingga lebih mendekati kebenaran. Di samping itu, kegiatan ilmu pengetahuan yang dinamis. A. Tahap diskriminatif dan kuantitatif. Kegiatan ilmu pengetahuan alam dimulai dengan observasi dan pencatatan gejala-gejala alam yang diamati. Kemudian timbul kebutuhan untuk menyederhanakan dengan proses klasifikasi dan sistematis sehingga diperoleh prinsip-prinsip yang lebih mendasar dan bersifat umum. Klasifikasi proses untuk mengubah data yang terpisah menjadi data yang lebih fungsional. Apabila tujuan klasifikasi adalah benda yang dapat menggelinding, maka jeruk dan bola. Apabila tujuan klasifikasi adalah tujuan dasar kelompok buah-buahan, maka pisang dan jeruk pada satu golongan. B. Tahap simulatif dan kuantitatif. Misalnya, pada tahap kualitatif, kita telah menemukan prinsip bahwa semua logam jika dipanaskan akan bertambah. Pernyataan ini memang telah cukup bermanfaat, tetapi tidak masih berusaha untuk mengetahui seberapa banyak bertambah panjangnya. Dengan kata lain, timbul kebutuhan untuk mengkuantifikasi data sehingga dapat digunakan diperoleh pengukuran yang lebih teliti dengan tujuan agar kesimpulan yang diperoleh lebih mendekati kebenaran. C. Ilmu pengetahuan alam bersifat dinamis. Pengamatan dan pencatatan, pengamatan atau observasi untuk merumuskan konsep prinsip hukum dan teori, diuji kebenarannya, eksperimen baru, dan teori baru. Selanjutnya ada masalah lingkungan hidup. A. Pencapaian kemakmuran dan perluasan kemudahan. Dampak positif dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia. Kemakmuran materi, adanya perkembangan IPA dan teknologi, yaitu teknologi modern yang terdiri dari teknik penerbangan, teknik kimia, teknik sipil, teknik listrik, teknik mekanik, teknologi hutan, teknologi gedung, dan teknologi transportasi. Dengan teknologi di atas, manusia dapat memperoleh hasilnya seperti pada penggunaan teknik kimia, bahan dasar untuk keperluan industri, asam sulfat, asam nitrat, asam klorida, asam cuka. Pada penggunaan teknik nuklir, reaktor nuklir yang menghasilkan zat radioaktif untuk maksud damai, kesehatan sinar ronsen, pertanian untuk memperbaiki bibit, penggunaan teknik mekanik, berbagai macam mesin dari yang kasar sampai yang halus, dan penggunaan teknik penerbangan, pesawat terbang sederhana, pesawat ruang angkasa, dan penggunaan teknologi hutan, kertas, kayu lapis, bahan bangunan, konversi tanah dan air, pariwisata, oksigen, hutan lestari.
B. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dapat mendatangkan kemudahan hidup. Dengan teknik modern, orang dapat mengendalikan aliran sungai. Dengan teknik modern, dapat dibuat bermacam-macam media pendidikan. Adapun dampak negatif yang menyulitkan pengendalian diri. Kurang adanya hubungan yang serasi antar sistem produk, sistem ekonomi, dan sistem ekologi. Yang kedua, usaha manusia menaklukkan alam melalui sains dan teknologi semula bertujuan mensejahterakan kehidupan manusia di bumi semakin nyaman, ternyata mengakibatkan pemusatan kekuasaan terhadap alam sejumlah kecil manusia di bumi. Saling curiga antar kelompok-kelompok mengakibatkan masing-masing kelompok negara berusaha mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang kurang menguntungkan dirinya. C. Dampak terhadap pendayagunaan sumber daya alam. Dampak positif tentang keberhasilan manusia. Minyak bumi. Pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dapat menaikkan kuantitas satu produksi. Terdapat pada bidang pertanian, bidang industri. Pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi menaikkan kualitas atau mutu produksi. Pengolahan minyak bumi, pembuatan kaca. C. Pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien menambah ragam produksi. 2. Dampak negatif penggunaan sumber daya alam, yaitu keborosan, pencemaran udara, dan tanah. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya fisik atau sumber daya alam dan buatan, dampak terhadap transportasi dan komunikasi, dampak terhadap peningkatan kesehatan, dampak terhadap sumber daya manusia. Upaya manusia mengatasi masalahnya, yaitu energi alternatif, tenaga nuklir, migrasi ke planet lain, masalah kependudukan, kelestarian lingkungan hidup, satelit komunikasi, telepon, ensiklopedi, komputer, robot, dan lain-lain. Usaha manusia untuk masa mendatang. Mencari sumber daya energi non-konvensional, yaitu energi matahari, panas bumi, angin, pasang surut, biogas, dan energi biomasa. Usaha manusia untuk pelestariannya. Masalah energi pengganti minyak bumi, penggunaan energi yang tepat guna dengan menguraikan dampak negatifnya, masalah laju pertumbuhan penduduk, masalah kelestarian lingkungan hidup. Baiklah, sekian saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.